Kita ke sorotan lain, Saudara. Timnas Indonesia tersingkir di babak grup Piala AFF usai takluk dari Filipina 0-1 Sabtu malam. Pelatih Sintayong bilang terhentinya skuad Garuda di AFF bukan murni sebuah kegagalan. Bermain di Stadion Manahan Solo, Filipina harus mengubur impian Timnas Indonesia melangkah ke semifinal Piala AFF 2024. Gol kemenangan The Ascals dicetak Byron Martin Christensen melalui tendangan penalti. Pelatih Sintayong bilang hasil pertandingan akan berbeda bila membawa skuad terbaik Timnas Indonesia yang berisikan pemain diaspora. Namun Sintayong menolak hasil semalam disebut sebagai kegagalan, melainkan pengalaman bagi pemain muda. 예선 탈락했으니까 실패할 모습이 있지만 우리는 승리 대표팀 나온 것이 아니라 그런 지역으로 승리 대표팀 나오면 무조건 우승할 수 있다. 저는 그렇게 판단하거든요. 절대적으로 실패나 소리보다는 우리 어린 선수들한테 상당한 경험을 만들어줬다고 생각하고 있습니다. Usai kegagalan Timnas menembus semifinal Piala AFF 2024, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan mengevaluasi kinerja pelatih Sintayong serta para pemain. Erick Thohir menegaskan bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan sebuah proses yang harus dilakukan. Evaluasi dilakukan per turnamen, bukan per pertandingan saja. Nggak bisa bicara per game, kan tadi saya harus evaluasi, ya. Evaluasi semua, nggak mau salah-salahan karena kesuksesan itu kan selalu saya bilang karena programnya bagus, pelatihnya bagus, pemainnya bagus. Ya. Coachin ada evaluasi Pak, coachin ada evaluasi berarti nanti. Pasti dievaluasi, orang coach Nova dievaluasi, coach Indra dievaluasi. Di kontraknya ada kok, semua pelatih wajib dievaluasi. Tidak lolosnya Indonesia ke AFF? Iya, targetnya kan semifinal. Target semifinal, walaupun dengan pemain muda. Kita ke informasi arus mudik Nataru, Saudara. Memasuki puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru. Lalu lintas di Tol Baru Solo Jogja padat. Tercatat sudah lebih 15.000 kendaraan melintas. Satuan Lalu Lintas Polres Klaten mencatat total 7.200 kendaraan masuk ke gerbang tol Prambanan dan 8.000 kendaraan keluar tol gerbang Prambanan. Saat ini gerbang tol Solo Jogja telah ditutup sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat.